Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kita hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya ibu-ibu di dalam Tuhan. Amin. Ya gimana Cuantau? Cuantau Ya. sehat? Sehat puji Tuhan karena sukacita yang dari Tuhan. Itu obat yang Amin. paling top chair ya. Betul, amin. Ya. Iya. Ibu-ibu, kita akan memulai ibadah PW kita sore hari ini. Sebelumnya saya undang ibu-ibu untuk kita bersaat teduh sejenak. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Amin. Ibu-ibu, saya mengundang ibu-ibu untuk bersukacita pada sore hari ini. Kita akan puji Tuhan dengan pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tentu dengan gerakan ya ibu-ibu yang di rumah bersukacita memuji Tuhan, melambaikan tangan, menggerakkan seluruh tubuh kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati siapa yang bersyukur? Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh kasih setiamu besar selamanya. Hati siapa yang bersyukur? Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya kasih setia Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kita sehingga kita patut bersyukur di sore hari ini. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terlalu besar, panjang dan lebar, yang tidak bisa kami tuliskan satu persatu. Tapi kami sungguh mensyukuri atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Terlebih bagi kami kaum wanita
di Gereja Metodis Immanuel Bogor. Kami bersyukur jika kami boleh ada dalam persekutuan ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan menjaga, melindungi, bahkan menolong kami sehingga Roh Kudus menuntun kami masuk dalam persekutuan wanita. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah persekutuan wanita ini, biarlah boleh menguatkan, menopang, bahkan menghiburkan kami untuk kami terus menjalankan tugas dan peran kami sebagai kaum wanita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah ibu-ibu, sore hari ini setelah kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Jupiter. Namun sebelumnya saya undang untuk kita semua, kita menaikkan pujian kita dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan berlindunglah bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat sore ibu-ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kembali dipertemukan dalam persekutuan wanita Metodis Indonesia. Kami terus mau bertumbuh, belajar menjadi wanitanya Tuhan. Kami mendoakan buat firman yang kami dengarkan pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap kami kaum ibu-ibu. Tuhan memberkati firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita sore hari ini merenungkan satu tokoh perempuan dalam Alkitab bernama Lea. Mari kita buka terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan tertulis dalam Kejadian pada pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai yang ke-28. Bapak Ibu, ibu-ibu bisa menyimaknya di dalam Alkitab. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan tertulis dalam Kejadian 29 15 sampai yang ke-28.
Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Leah, dan yang lebih muda namanya Rahel. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada malam diambilnyalah Leah anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpah budaknya perempuan kepada Leah, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Leah. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini ya kita sudah membahas tentang beberapa tokoh perempuan di dalam Alkitab. Saya percaya apa yang mereka alami dalam hidup mereka dapat ibu-ibu jadikan sebagai suatu pelajaran dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Leah. Kejadian pasal yang ke-29 mengisahkan bahwa Laban memiliki 2 anak perempuan. Yang tua bernama Leah dan yang bungsu bernama Rahel. Waktu itu Yakub bekerja dengan ayahnya Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan dan menikahi adiknya si Rahel itu. Namun Alkitab yang sudah kita baca tadi ibu-ibu mengisahkan pada malam pertama itu Laban menukar Rahel dengan Leah. Kenapa? Karena sang kakak harus terlebih dahulu menikah, barulah sang adik menyusul. Keesokan harinya setelah Yakub mengetahui hal ini, dia sangat marah. Karena ia tidak mau menikahi Leah. Dia hanya mau menikahi Rahel. Karena dia mencintai Rahel dan tidak mencintai Leah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah selanjutnya kita mengetahui kemudian terjadi pertandingan antara Leah dengan Rahel untuk mendapatkan cinta daripada Yakub, sampai budak-budak mereka Bilha dan Zilpah dijadikan korban dalam perebutan cinta ini. Ya, seperti film sinetron aja jadinya ibu-ibu ya. Namun kita melihat kemudian Alkitab melihat bahwa Allah itu baik dan Allah itu adil. Leah memang tidak dicintai oleh Yakub, tetapi kemudian melalui keturunan Leah lah lahirlah Yehuda.
yang kemudian menjadi leluhur Daud, yang akhirnya dari Lea lah, garis keturunan inilah Mesias itu dilahirkan. Bukan dari Rahel, orang yang dicintai oleh Yakub, tetapi dari Lea. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Tapi sore hari ini saya mengambil beberapa hal saja. Kita belajar dari tokoh yang disebut dengan Lea ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang saya dapatkan dari Lea ini adalah bahwa Lea ini seorang perempuan yang menerima diri apa adanya. Kejadian 29:17 yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa Rahel itu cantik, sedangkan Lea itu dikatakan Alkitab matanya tidak berseri. Mungkin inilah yang menyebabkan mengapa Yakub lebih memilih Rahel sebagai istrinya daripada Lea. Pasti jawabannya adalah karena kecantikan, karena paras muka, karena elok dan wajahnya. Saya kira ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kaum pria, saya menganggap hal ini mungkin wajar saja. Yakub memilih Rahel karena Rahel lebih cantik. Tetapi ada hal yang menarik dari Lea ini. Hal inilah yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita kaum ibu-ibu, yaitu Lea, bahwa dia seorang perempuan yang dapat menerima dirinya apa adanya. Masalah cantik atau masalah kurang cantik itu adalah anugerah Tuhan. Lea dikatakan bahwa matanya kurang berseri dibandingkan dengan adiknya Rahel. Beberapa penafsir mengatakan bahwa sebenarnya Lea itu juga cantik, ibu-ibu ya. Jangan kita beranggapan bahwa Lea itu jelek atau buruk. Lea itu cantik juga. Namun dibandingkan Rahel, adiknya, Lea ini masih kalah. Rahel lebih cantik. Inti yang mau saya katakan adalah bahwa Lea ini tidak jelek-jelek amat. Lea, dia tidak merasa iri hati kepada Rahel yang lebih cantik dari dirinya. Di sini kita melihat ibu-ibu bahwa Lea itu mampu dia menerima dirinya sendiri walaupun dia kurang cantik dibanding adiknya Rahel. Maka hal pertama yang kita pelajari dari Lea ini adalah soal penerimaan diri. Mari kaum ibu-ibu, terimalah diri ibu-ibu apa adanya. Jangan merasa iri bila ada yang lebih cantik dari ibu-ibu. Jangan merasa rendah diri. Mari terimalah diri ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa dan ciptaan Tuhan yang unik. Jangan sampai ya ibu-ibu karena kepengen cantik maka pergi ke dukun, pasang susuk, ya operasi sana sini, ya mari terimalah diri ibu-ibu dan jagalah diri supaya ibu-ibu tetap cantik. Yang kedua, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, yang dapat kita pelajari dari Lea adalah dia seorang perempuan yang tegar. Seorang penafsir mengatakan bahwa mata Lea yang dikatakan oleh penulis Alkitab kurang berseri dibandingkan Rahel yang cantik itu adalah karena ternyata ibu-ibu bahwa Lea ini banyak sekali mengalami pergumulan dan masalah kehidupan. Sehingga dikatakan bahwa dia sering menangis. Salah satunya, tradisi mengatakan bahwa yang tua menikah dengan yang tua itu hal yang biasa. Ya, Laban tahu Yakub memiliki abang bernama Esau. Maka sebenarnya otomatis Lea itu dijodohkan dengan Esau, bukan dengan Yakub. Ya, padahal Lea itu belum pernah bertemu dengan Esau. Ya, karena waktu itu Yakub kan lari dari kejaran Esau yang hendak membunuh Yakub. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Lea ini dia memilih Yakub daripada Esau. Dia mencintai Yakub daripada mencintai Esau. Nah, nanti kita akan lihat kisah selanjutnya Bapak Ibu. Yang pasti hal yang kedua yang kita pelajari dari Lea adalah bahwa ia seorang perempuan yang tegar. Walau ia tahu
Yakub lebih memilih Rahel ya dibandingkan dengan dirinya. Namun Lea berusaha untuk tetap tegar walau berat memang rasanya. Maka ibu-ibu, mari kaum ibu, walaupun dalam hidup ini ibu-ibu ada banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah, kesusahan, mari belajarlah untuk tegar seperti Lea. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Lea adalah dia seorang perempuan yang berkompromi. Inilah yang negatif yang saya lihat dari Lea, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia mencintai Yakub, ia mau saja ya ketika ayahnya Laban itu menukarnya ya malam-malam ya. Ayahnya Laban datang kepada Lea, yuk Lea kamu gantikan Rahel ya untuk bermalam pertama dengan Yakub. Di sini kita melihat bahwa Rahel ya maksud saya Lea dia tidak menolak walaupun dia tahu itu salah. Maka di sini kita melihat Lea adalah seorang perempuan yang mau berkompromi ya dengan dosa. Kadangkala ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan, kita ini memiliki yang namanya keinginan. Maka mari berhati-hatilah dengan keinginan tersebut supaya ibu-ibu tidak berkompromi, supaya ibu-ibu tidak jatuh dalam dosa. Inilah pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari Lea. Yang keempat, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Lea seorang perempuan yang tidak mau menyerah. Setelah Lea menjadi istri Yakub, walau dia tahu tidak dicintai, tetapi Lea tetap menjalaninya. Ia tidak mau menyerah untuk mendapatkan cinta Yakub. Terbukti dari nama-nama yang ia berikan kepada anak-anaknya. Anak pertama diberi namanya Ruben. Ruben itu artinya Tuhan memperhatikan kesusahanku. Pastilah aku akan dicintai oleh suamiku karena aku udah punya anak. Ya, itulah arti nama Ruben. Anak yang kedua, Lea memberikan namanya adalah Simeon. Simeon ternyata berarti Tuhan tahu bahwa aku tidak dicintai, maka anak ini ada. Ya. Di sini kita melihat bahwa Lea ya dia tidak mau menyerah. Ketiga, anaknya diberikan nama Lewi. Lewi itu berarti pastilah sekarang suamiku akan lebih erat dengan aku karena ada anak ini. Itu nama Lewi. Yang keempat diberi nama Yehuda. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lea memberikan 7 anak kepada Yakub dari 12 bersaudara itu. Ia terus berusaha untuk mendapatkan hati Yakub walau ia tidak dicintai. Pasti ya di sini kita melihat kehidupan Lea ini tidak gampang menghadapi kehidupan yang seperti ini. Hidup bersama dengan orang yang tidak mengasihinya. Hidup bersama dengan orang yang tidak mencintainya. Namun Lea, dia seorang yang tidak mudah menyerah. Ia terus berusaha dan dia terus beriman. Maka apapun ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan, apapun situasi, apapun keadaan ibu-ibu pada masa sekarang ini, marilah belajar untuk tidak gampang menyerah. Marilah untuk terus berusaha, mencoba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya ibu-ibu terus mencoba, jangan gampang menyerah. Hal yang kelima yang kita pelajari dari Lea ini adalah dia seorang perempuan yang diberkati oleh Allah. Kita mengetahui ibu-ibu bahwa dari Lea inilah kemudian menghasilkan keturunan Raja Daud. Yang kemudian kita tahu dari Daudlah cikal bakal keturunan Mesias, yaitu Yesus Kristus, bukan dari Rahel. Walaupun Rahel dicintai oleh Yakub, sedangkan Lea tidak. Tetapi Tuhan memberkati Lea dan keturunannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memang dia adalah Tuhan yang adil dan dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahwa Tuhan mau memberkati Lea walaupun dia tidak dicintai oleh Yakub. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah bagi Lea yang kadang kala walaupun ia tidak mengerti. Nah,
ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah beriman. Milikilah keyakinan bahwa Allah itu punya rencana yang indah bagi ibu-ibu. Meskipun banyak kesusahan dalam kehidupan ibu-ibu, ingatlah, berkat Tuhan itu tidak melihat paras kita, wajah kita, kelebihan kita, tidak. Tapi berkat Tuhan itu akan turun kepada orang-orang yang memang Tuhan mau memberkatinya. Dan saya percaya ya, ibu-ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ibu dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan kita adalah bahwa untuk menjadi Lea, belajar dari Lea, supaya kita belajar untuk memilih yang baik dan kita jauhkan dari hal yang jahat. Ini satu hal pelajaran kita lihat dari Lea. Selamat belajar dari Lea, ibu-ibu. Ya, tetap semangat terus. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Shalom. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kisah Lea yang kami dapatkan daripada Alkitab. Kami melihat bahwa tokoh Lea ini adalah seorang tokoh yang luar biasa. Walaupun dia manusia biasa, ada kelemahan dan kekurangan, tetapi dia ada hal-hal yang positif yang dapat kami pelajari dari dirinya. Maka kami mau belajar hal-hal yang positif dari Lea dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari Lea untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami pada masa sekarang ini, yang kadangkala situasi dan kondisi kami mengalami pergumulan dan kehidupan yang mungkin serupa yang dialami oleh Lea. Kami belajar bahwa Tuhan tetap memegang dan memelihara orang-orang yang Engkau berkati. Kami menyerahkan ibu-ibu yang ada di GMI Immanuel ini. Tuhanlah yang menolong, memberkati kaum ibu-ibu di tempat ini semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman dan senantiasa hidup menyerupai Kristus. Tuhan memberkati ibu-ibu dan kami sekalian. Demi dan di dalam nama Engkau saja kami menyerahkan doa kami. Mari ibu-ibu kasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri persekutuan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami dan kemudian terima berkat dan kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu kita bukalah hatimu dan bukalah tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memelihara, menyertai dan memberkati kaum ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Silakan duduk Bapak Ibu-ibu, kita mengambil waktu bersyukur dalam saat teduh kita. Amin. Ibu-ibu tetap semangat ya, belajar dari Lea, dan minggu depan tetap kita aktif hadir dalam persekutuan PWMI kita. Pesan kami dari tempat ini, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman, banyak berdoa, dan banyak lakukan hal-hal yang baik memuliakan nama Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Shalom.